Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus dan Orang Kusta, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 1 ayat 40 dan 41. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang kusta yang bertemu dengan Yesus. Lalu ia menyatakan keinginannya sekaligus keyakinannya bahwa Yesus pasti bisa menyembuhkan dia dari sakit kustanya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Datang kepada Yesus karena percaya akan kuasa yang ada dalam diri Yesus adalah bentuk kesaksian iman umat perdana bahwa Yesus adalah jawaban atas persoalan yang tengah mereka hadapi. Tokoh si penderita kusta ini menghadirkan iman orang yang menerima Yesus sebagai Allah yang berkuasa. Karena imannya itu, Tuhan Yesus mengabulkan apa yang menjadi kebutuhannya untuk boleh mengalami kemurahan Allah, yaitu disembuhkan dari kustanya. Orang kusta tidak diterima dalam pergaulan umum, tapi setelah disembuhkan Yesus, ia harus memperlihatkan diri kepada imam dan membawa persembahan untuk penyembuhannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Musa. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mendidik orang ini untuk menaati hukum Taurat, yang oleh hal itu dia akan dapat pengakuan dan akan diterima kembali pada pergaulan masyarakat pada umumnya. Menarik untuk disimak, ternyata orang ini tidak memiliki pendengaran yang cukup baik, atau dia tidak peduli dengan apa yang disarankan oleh Yesus. Mungkin juga karena sukacitanya oleh kesembuhan yang dialaminya. Ia mau semua orang tahu bahwa dia sudah sembuh. Dia mau semua orang tahu bahwa yang menyembuhkannya adalah Guru Yesus. Oleh tindakannya itu, Tuhan Yesus tidak bisa terang-terangan masuk ke dalam kota. Tuhan Yesus menepi dari keramaian. Namun, lihatlah dampak dari kelakuan orang yang baru saja disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu. Orang-orang datang juga mencari Yesus dari segala penjuru. Bagi orang yang disembuhkan dari kustanya itu, yang penting adalah menyampaikan kabar gembira yang dialaminya secara langsung. "Lihat, ini aku sudah tahir. Yesuslah yang mentahirkan aku." Ia yang menjamah aku dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudara-saudari terkasih, mungkin kita pernah mengikuti persekutuan doa karismatik Katolik atau kebangunan rohani. Ada salah satu bagian yang biasanya dihadirkan adalah kesaksian iman beberapa orang yang hadir di situ. Tidak jarang juga ada penyembuhan untuk orang-orang yang sedang sakit. Orang lalu menyanyikan lagu ini. Mujizat itu nyata. Mujizat itu setiap hari
hadir dalam kehidupan kita. Hanya saja barangkali kita kurang memiliki kepekaan dan kesadaran akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ketika bangun dari tidur pagi hari tadi, apakah engkau sudah memulai hidupmu dengan berdoa pagi atau mengucapkan syukur karena masih diberi hidup? Itulah mujizat awal dan pertama yang harus kita syukuri setiap hari. Siapa yang mengira kalau kita masih boleh hidup satu hari lagi? Hidup dan mati kita selalu ada di tangan Tuhan yang memiliki ketentuannya. Siapakah di antaramu yang berdoa sebelum tidur malam dan mensyukuri berkat-berkat Tuhan sepanjang hari yang sudah kita jalani? Mungkin kita semua orang seberuntung kita karena diberi kecukupan rezeki. Tapi tahukah kamu, ada seorang ayah yang bersimpuh dan bersyukur karena masih bisa memberi makan istri dan anaknya, sekalipun dia sendiri tidak ikut makan hari itu? Aku melihat sebuah kesaksian pembuat konten yang merekam anak jalanan yang berdoa di tepi jalan sebelum ngamen. Kepada si pengamen cilik ini, si pembuat konten memberikan hadiah sejumlah uang karena dia telah mengingatkan dirinya untuk tidak lupa bersyukur. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita menemui seorang kusta yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari kustanya. Orang ini memiliki iman yang pasti akan kuasa Yesus. Kita juga telah percaya dan dibaptis dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Seberapa seringnya kita menemui Yesus, memohon bantuannya atau berkata kepadanya, "Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau dapat melepaskan aku dari persoalan-persoalan hidup yang sedang aku hadapi." Apakah ini menjadi doa kita kepada Yesus yang kita imani? Sayangnya, kita tidak menyediakan waktu cukup untuk bertemu dan berbicara dengan Tuhan yang menyediakan 24 jam sehari untuk kita. Apakah 1 jam waktu yang kita berikan untuk menguduskannya bagi Tuhan yang menganugerahkan hidup untuk kita setiap hari? Apakah aku masih berdoa pagi? Atau begitu bangun dari tidur yang ku cari HP-ku? Atau aku menelusuri wajahku di kaca, apakah aku masih cantik? Atau aku mencari sigaretku dan meminumnya? Teladan orang kusta ini untuk kita, supaya kita selalu ingat akan campur tangan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Kita diingatkan untuk bersyukur dan terutama dengan memberikan kesaksian hidup bahwa ternyata Tuhan itu baik, bahwa Ia menghendaki kita hidup dan bersyukur senantiasa. Apakah aku menyadari kemurahan Tuhan Yesus dan mensyukurinya juga? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat yang selalu Kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih juga atas Yesus, Putramu, yang menampakkan wajah kasih-Mu kepada kami. Bantulah kami percaya kepadanya, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.